Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan insyaallah lanjutan adab-adab seputar wudhu, yaitu adab yang ketiga. Di sini yang disebutkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Al-Bali. Adab yang ketiga yaitu isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu. Di sini Syekh Wahid bin Abdul Salam Al-Bali hafizahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir. Beliau mengatakan, Ra'aitu Aba Hurairah yatawadda. Saya melihat Abu Hurairah sedang berwudu. Faghasala wajhahu fa'asbaghal wudu'a. Maka beliau membasuh wajahnya lalu menyempurnakan wudhu. Jadi di sini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan bagaimana itu menyempurnakan wudhu. Jadi beliau membasuh wajahnya, thumma ghasala yadahul yumna hatta ashra'a fil adudi. Kemudian beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu membasuh tangan kanannya, mendahulukan yang kanan, hatta ashra'a fil adudi, sampai ke lengan atas. Bahkan diceritakan dalam riwayat yang lain, beliau membasuh lengannya sampai ke ketiak, Thumma yadahul yusra hatta ashra'a fil adudi. Begitu juga beliau melakukan hal yang sama pada lengan kirinya. Thumma masaha ra'sahu. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya, dalam riwayat yang lain mengusap kepala ini bareng dengan kedua telinga. Ya, dari awal manabiti syar, ya, awal tumbuhnya rambut bagian depan sampai ke belakang, kemudian dikembalikan langsung sekaligus mengusap telinga sebanyak 1 kali. Thumma ghasala rijlahul yumna hatta ashra'a fis saq. Kemudian beliau membasuh kaki kanannya sampai ke betis. Thumma ghasala rijlahul yusra hatta ashra'a fis saq. Begitu juga beliau lakukan hal yang sama di kaki sebelah kiri. Thumma qala. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Seperti inilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa qala, dan beliau juga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, antumul wurrul muhajjaluna yaumal qiyamati min isbaghil wudu. Kalian akan bersinar, ya, akan bersinar-sinar pada hari kiamat nanti karena telah menyempurnakan wudu. Ya, dalam riwayat yang lain min atharil wudu, karena bekas wudu. Faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu, hendaklah dia memperpanjang sinar-sinar tersebut. Ya, sinar yang ada di wajah maupun sinar yang ada di kaki karena bekas wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber dari Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir. Ya. Jadi Nu'aim ini dijuluki dengan Al-Mujmir. Al-Mujmir itu yang tugasnya ngasih bukhur, ya,
memberikan wangi-wangian di masjid, memberikan kayu gaharu, ya, biasanya kayu gaharu, kemudian asapnya ditaruh di masjid, berikan asap kayu gaharu di masjid, ya. Begitu juga dengan ayahnya, yaitu Abdullah, Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir. Dua-duanya tugasnya adalah memberikan wangi-wangian di Masjid Nabawi, ya, karena itu dijuluki dengan al-Mujmir. Diceritakan bahwasanya Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir ini jalasa Abu Hurairah muddah, ya. Jadi bermajlis dengan Abu Hurairah selama beberapa waktu, ya, bahkan diceritakan selama 20 tahun, ya, selama 20 tahun bermajlis dengan Abu Hurairah, bersahabat, berteman dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan asya ila qaribi sanati 20 wa mi'ah. Beliau hidup sampai mendekati tahun atau sekitar tahun 120 Hijriyah. Karena itu diceritakan bahwasanya beliau wafatnya tahun 121 Hijriyah. Di sini Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir mengisahkan wudunya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah sudah sering kita lewati, yaitu Abdurrahman ibn Sakhr, sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, wafat tahun 57, ada yang mengatakan 58, ada juga yang mengatakan 59 Hijriyah. Jadi di sini Syekh menyebutkan hadis ini, ya, zahirnya adalah karena beliau ingin memaparkan bagaimana itu menyempurnakan wudhu, ya, apa yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu, ya, sekaligus berdalil bahwasanya menyempurnakan wudhu itu sunnah. Di sini menceritakan wudhunya Abu Hurairah, bahwasanya wudhu yang sempurna adalah dengan tata cara yang dilakukan oleh Abu Hurairah dalam hadis ini, ya. Adapun makna menyempurnakan, makna isbagul wudu, ya. Al-isbag dalam bahasa Arab, secara bahasa kata isbag itu artinya al-itmam wal ikmal wal mubalaghah, ya, menyempurnakan dan bersungguh-sungguh, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, ahli bahasa. Jadi isbagul wudu, beliau mengatakan al-mubalaghah fi, yaitu bersungguh-sungguh di dalam berwudu. Nah, karena itu istilah syar'inya namanya isbagul wudu adalah disebutkan i'ta'u kulli adwin haqqahu minal ma. Semua anggota wudu terkena oleh air, ya. Jadi wajah, kedua tangan, ya, kaki, terutama anggota-anggota yang wajib itu terkena oleh wudu, terkena oleh air, afwan. Nah, wa ghusluhu thalathan, dan membasuhnya sebanyak 3 kali. Yang di sana ada aturan boleh membasuh sampai 3 kali, maka disebut wudu itu sempurna, isbagul wudu, kalau membasuhnya sebanyak 3 kali. Ya, kalau basuhnya kurang dari 3 kali berarti tidak dinamakan isbagul wudu. Ya, karena itu diceritakan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Usamah bin Zaid ketika haji bersama Rasulullah SAW, yaitu haji wada, ya, bahwasanya Usamah bin Zaid ini dibonceng oleh Nabi SAW ketika balik dari Arafah menuju ke Musdalifah. Nah, di tengah jalan, belum sampai Musdalifah, di tengah jalan Rasulullah SAW kencing. Kemudian beliau minta agar diberikan air untuk berwudu. Diceritakan dalam riwayat itu Rasulullah SAW tawaddu'a wudu'an khafifan, ya, berwudu dengan wudu yang ringan,
Ya, dalam riwayat yang lain lam yusbigil wudu, tidak menyempurnakan wudu. Apa maksudnya ini? Tidak menyempurnakan wudu yaitu tetap semua anggota terkena air, cuman Rasulullah SAW tidak memperbanyak menggosok, tidak memperbanyak dalam membasuh. Jadi hanya membasuh sekali-sekali saja setiap anggota. Jadi setiap anggota wudu hanya dibasuh sekali. Ya, ini namanya wudu yang tidak sempurna, lam yusbik al wudu. Ya. Karena itu setelah beliau sampai ke Musdalifah, Rasulullah SAW wudu lagi dengan wudu yang sempurna. Ya, dengan wudu yang sempurna yaitu membasuh setiap anggota sebanyak 3 kali. Ya, kemudian beliau melakukan sholat maghrib. Diceritakan, ya, ada yang mengatakan beliau Rasulullah SAW berwudu tidak sempurna di awal, yaitu di tengah ketika setelah kencing kemudian minta wudu. Itu karena hanya untuk menjaga agar senantiasa dalam kondisi suci. Jadi wudu tersebut tidak digunakan untuk sholat. Karena itu beliau tidak menyempurnakan wudu. Adapun kebiasaannya beliau SAW, beliau senantiasa berwudu dengan cara yang sempurna, yaitu mengusap sebanyak 3 kali atau membasuh sebanyak 3 kali di setiap anggota wudu. Wallahu ta'ala alam. Nah, karena itu di sini diantara ya yang disebutkan oleh para ulama, ini merupakan dalam hadis ini Abu Hurairah mengisahkan tata cara wudu beliau. Ya, dijelaskan oleh para ulama ini adalah madhabnya Abu Hurairah. Ya, adalah madhabnya Abu Hurairah. Bahkan Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwasanya madhab ini menyelisihi ijma'nya para ulama. Ya, Abu Hurairah mengatakan hal ini karena istinbat dari beberapa hadis, ya. Karena sifat yang dicontohkan oleh Nabi SAW tidak seperti itu. Ya, Nabi SAW ketika berwudu tidak sampai ketiak ketika membasuh lengan. Begitu juga ketika membasuh kaki, tidak seperti itu. Walidzalika yaqulun innama istanbatahu min qaulihi sallallahu alaihi wasallam antumul gurru al muhajjalun. Ya, tata cara ini yang disebutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis ini adalah istinbat, pemahaman beliau. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antumul gurru al muhajjalun. Kalian akan bersinar-sinar nanti karena menyempurnakan wudu. Ya. Kemudian bakadzalika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablughu minhul wudu'. Ya, perhiasan seorang mukmin itu sampai sebatas mana wudu dia. Qala Al-Fudail bin Iyad wan nasu mujmi'una ala khilafi hadza. Ya. Jadi kebanyakan ulama mereka bersepakat menyelisih tata cara yang diajarkan oleh Abu Hurairah ini. Ya, walla yata'adda bil wudu' hududahu. Ya, dan mereka juga bersepakat, yaitu para ulama bersepakat bahwasanya hendaknya setiap anggota wudu itu tidak melampaui batasannya. Ya, kalau tangan berarti ya sampai siku. Ya, kalau kaki berarti ya sampai ilal ka'bain, yaitu sampai pergelangan kaki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man zada faqad ta'adda wa zalama. Barang siapa yang menambah dari batasan tersebut, faqad ta'adda wa zalama, maka sungguh dia telah melampaui batas dan berbuat zalim. Ya. Karena itu mereka para ulama yang mengatakan bahwasanya hal ini menyelisihi para ulama yang lain, mereka akan mentakwil. Ya, mentakwil tatwilul ghurrah faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyafal, ya.
Jadi maksud dengan memperpanjang sinarnya, sinar di wajah, sinar di kaki di sini adalah bil muwadhabati alal wudu' li kulli sholatin wa idamatihi. Maksudnya adalah ini anjuran agar kita senantiasa berwudu setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat hendaknya berwudu. Ya. Ini maksudnya. Jadi dengan cara itu maka kita akan bersinar-sinar ketika nanti di hari kiamat. Jadi maknanya bukan perintah secara hakiki, tapi majas. Ya. Maksudnya adalah anjuran agar memperbanyak wudu, agar berwudu setiap kali mau sholat. Wallahu ta'ala alam. Oleh karena itu disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu sampai akhir. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrahnya wa tahjilau, begitu juga dengan tahjilnya, ghurrah dan tahjil. Ghurrah itu di wajah, tahjil di kaki. Kalau mampu memperpanjangnya maka hendaklah dia melakukannya. Ini adalah mudraj. Ya. Mudraj itu kalau dalam istilah ilmu hadis, mustalahul hadis, itu adalah ucapannya perawi, bukan ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadhil lafdhah la yumkin an takuna min kalamin Nabi. Ya. Lafaz ini tidak mungkin datang dari Nabi. Ya. Kenapa? Fa innal ghurrata innama takunu fil wajh. Karena ghurrah itu hanya ada di wajah. Namanya wajah berarti membasuhnya ya di wajah, sekitar wajah. Kalau kita memperpanjang, membasuh berarti nanti akan membasuh kepala. Dan kepala itu tidak dibasuh tapi diusap. Karena itu ini tidak mungkin sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau. Wa italatuhu ghairu mumkinatin id yadkhulu fir ra's. Ya. Jadi memanjangkan atau memperpanjang usapan atau memperpanjang basuhan memperpanjang basuhan di area wajah itu tidak mungkin. Ya. Karena kalau wajahnya dibasuh terus sampai ke belakang itu berarti nanti akan mengakibatkan membasuh kepala. Dan kepala itu tidak dibasuh tapi diusap sebagaimana itu adalah tata cara yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Ini adalah mudraj, ucapannya Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan riwayat ini, ya, berdasarkan hadis ini, para ulama berselisih. Ya, para ulama berselisih. Apa hukumnya memperpanjang ghurrah dan tahjil? Bagaimana hukumnya? Apakah sunnah ataukah tidak boleh? Ya. Adapun yang dimaksud dengan italatul ghurrah wa tahjil, memperpanjang ghurrah dan tahjil adalah ghuslu ma zada anil wajib, yaitu membasuh bagian yang lebih dari yang wajib. Fi a'dha'il wudu, itu membasuh bagian anggota wudu yang melebihi batas wajib. Kalau lengan berarti lebih dari siku. Kalau membasuh lebih dari siku berarti itu namanya memperpanjangnya. Ya, memperpanjang tahjil. Jadi tahjil itu ada di tangan dan di kaki. Mungkin. Adapun kalau ghurrah berarti membasuh lebih dari wajah, bagian wajah. Jadi sampai ke kepala, sampai ke telinga. Itu berarti. Amma tatwilul ghurrah huwa ghuslu syai'in min
muqaddamir ra'si wa ma yujawizu al-wajha zaidun alal juz'il ladzi wasalahu listiqani kamalil wajh. Jadi membasuh dari awal kepala. Jadi kalau memperpanjang qurrah berarti membasuh dari awal kepala. Wa ma yujawizu al-wajh, yang melebihi area wajah. Wajah ya berarti sampai awal kali tumbuh rambut. Itu masuk dalam basuhan. Kalau kita mengatakan memperpanjang qurrah adalah sunnah. Jadi qurrah itu adanya di wajah, karena asal kata qurrah adalah al-bayad fi wajhil faras, ya, warna putih di wajahnya kuda. Jadi adanya di wajah yang namanya qurrah. Jadi kalau mau memperpanjang qurrah berarti membasuh area wajah lebih, membasuh area wajah tapi lebih, jadi masuk ke kepala, masuk ke rambut. Wa ma tatwilu tahjil fa wa ghuslu ma fawqal mirfaqaini wal ka'bain. Ya. Adapun memperpanjang tahjil yaitu dengan membasuh sampai lebih dari siku. Ya, kalau kita membasuh anggota wudhu bagian tangan sampai lebih dari siku, sampai ke sini, sampai ketiak misalnya, sampai lengan bagian atas, berarti itu namanya tatwilu at-tahjil, memperpanjang tahjil. Ya, begitu juga bagian kaki. Ketika kita usap sampai lebih di atas kedua mata kaki, sampai betis misalnya, berarti itu namanya tatwilu at-tahjil. Tahjil asalnya adalah warna putih yang berada di kaki kuda. Karena itu tahjil itu hanya ada di kaki. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mereka berselisih hukumnya. Bagaimana hukumnya membasuh lebih dari melebihi anggota yang wajib untuk dibasuh. Ya, hukumnya apa? Membasuh lebih dari siku misalnya, membasuh tangan lebih dari siku, membasuh tangan sampai ke lengan atas, membasuh tangan sampai ke ketiak, apa hukumnya? Ya, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, adapun pendapatnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan riwayatnya Imam Ahmad, mereka berpendapat jawazu italatil ghurrah wat tahjil. Boleh, ya, boleh membasuh sampai ke ketiak, boleh sampai membasuh kaki sampai ke betis, boleh. Dan semakin tinggi semakin utama. Kalau membasuh tangan sampai ketiak berarti lebih afdal. Membasuh kaki sampai betis berarti lebih afdal. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua, ya, jawazu italatit tahjil dunal ghurrah. Bolehnya memperpanjang tahjil yaitu membasuh tangan sampai ke ketiak, membasuh kaki sampai ke betis, boleh. Ini pendapatnya sebagian ba'du Syafi'i, ya. Ya, boleh. Karena itu mungkin. Adapun al-ghurrah tidak. Memperpanjang ghurrah yaitu membasuh wajah sampai ke kepala sampai rambut. Ini tidak disyariatkan, tidak diperbolehkan. Ini sebagian madhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan memperpanjang ghurrah dan tahjil adalah mengulang-ulang wudhu. Jadi kalau batal wudhu lagi meskipun tidak untuk sholat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika haji wada tadi, ya, di tengah jalan Rasulullah kencing, berarti batal wudhunya. Kemudian beliau wudhu namun tidak sempurna wudhunya, yaitu hanya membasuhnya sekali-sekali saja setiap anggota wudhu. Jadi untuk menjaga keadaan agar tetap suci.
Jadi maksudnya adalah mengulangi wudhu ketika batal. Jadi bukan perintah secara hakiki, yaitu dengan cara membasuhnya sampai ketiak, dengan cara membasuh kaki sampai betis, bukan seperti itu. Maksudnya adalah anjuran agar senantiasa menjaga wudhu. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, ya, dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam dan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, afwan, dan begitu juga Syekh bin Baz. Itu maksudnya memperpanjang gurrah dan tahjil adalah al-isti'ab ma'aziyadah al-yasirah. Jadi menyeluruh ketika membasuh itu menyeluruh. Jadi enggak ada yang terlewatkan. Ma'aziyadati al-yasirah. Boleh lebih tapi sedikit. Ya, boleh sedikit, boleh lebih tapi sedikit. Jadi misalnya membasuh lengan sampai ke siku lebih sedikit, enggak sampai ke ketiak. Begitu juga kaki, ya, membasuhnya sampai ke kedua mata kaki, ya, sampai pergelangan mata kaki, boleh lebih sedikit, ya. Itu yang dimaksud dengan tatwilu al-ghurrah wa tahjil. Dan ini termasuk kesempurnaan wudhu. Ini yang disebut dengan sempurna. Karena itu diceritakan dalam sebuah hadis, ya, yang lain, dalam hadis yang lain, wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah bagi tumit-tumit. Celakalah tumit-tumit itu dari neraka. Maksudnya apa? Karena ada anggota wudhunya yang tidak kena air. Ya. Tidak sempurna ketika membasuh. Ada bagian yang tidak kena air. Karena itu ini termasuk kesempurnaan ketika membasuh sampai ke mata kaki kemudian dilebihkan sedikit, supaya semakin yakin bahwasanya semua anggota wudhu telah terkena air. Dan itulah yang dimaksud dengan itolatul ghurrah wa tahjil, memperpanjang ghurrah dan tahjil, dan inilah wudhu yang sempurna. Ya, dikatakan sempurna ketika semua anggota wudhu terkena air. Ya, dan untuk memastikan kesempurnaan tersebut, yaitu dengan cara melebihkan sedikit. Ya, dengan cara melebihkan sedikit. Dan inilah pendapat yang sahih, wallahu ta'ala a'lam. Jadi inilah yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu. Dan bahwasanya menyempurnakan wudhu adalah sunnah. Ya, membasuh sebanyak 3 kali setiap anggota wudhu adalah sunnah. Ya, kalau misalnya mencukupkan 1 kali basuh, sahih, tidak mengapa, wudhunya sah dan bisa digunakan untuk sholat. Ya, tapi di sini lebih dianjurkan agar ketika wudhu kita sempurnakan. Semua anggota wudhu terkena air dan dibasuh sebanyak 3 kali di anggota-anggota wudhu yang memang disyaratkan membasuhnya sebanyak 3 kali. Ya, seperti wajah, tangan, dan kaki. Adapun kepala, maka kita usap, tidak dibasuh. Ya, sebagaimana yang datang dari Nabi SAW, yaitu dengan mengusapnya 1 kali bersamaan dengan kedua telinga. Tentunya ada perselisihan di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan sebagian dari kepala, ada yang mengatakan seluruh kepala. Ya, dan yang lebih utama adalah ketika kita mengusap hendaknya seluruh kepala. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di sini Syekh menyebutkan hadis yang kedua, yaitu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah juga. Ya, masih dalam pembahasan menyempurnakan wudhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa-dosa, ya, menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, kami mau.
Qala Rasulullah bersabda, isbagul wudu alal makarih. Amalan tersebut adalah menyempurnakan wudu dalam kondisi yang dibenci. Wa kathratul khuta ilal masajid. Amalan yang kedua adalah dengan memperbanyak langkah menuju masjid. Wa intidhar shalah ba'da shalah. Amalan yang ketiga adalah dengan menunggu sholat setelah selesai sholat. Fadzalikumur ribat. Maka tiga hal tersebut tekunilah. Ya, tekunilah tiga hal tersebut, yaitu wudu, menyempurnakan wudu, ya, memperbanyak langkah menuju sholat, dan menunggu sholat berikutnya setelah selesai melakukan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Nasai dalam Al-Mujtaba, Imam At-Tirmidzi dalam Jami'-nya, dan Ibnu Majah dalam Sunannya. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman ibn Sahar, sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wafat tahun 59, ada yang mengatakan 57, ada yang mengatakan 58 radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang kedua ini dibawakan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Al-Bali. Zahirnya adalah untuk menunjukkan bahwasannya menyempurnakan wudhu itu hal yang mulia, hal yang utama. Hadis yang pertama, tata cara menyempurnakan wudhu. Hadis yang kedua ini adalah keutamaan menyempurnakan wudhu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum. Kata ala di sini adalah istifham, ya. Karena dalam bahasa Arab ala itu juga disebut sebagai huruf tanbih untuk memberikan perhatian. Ya, artinya ketahuilah, ingatlah, ya. Untuk mengingatkan, untuk memberikan peringatan, tanbih. Tapi di sini dalam hadis ini adalah bukan tanbih tapi istifham. Ya, ala di sini adalah istifham, setelahnya huruf nafi. Ya. Apa buktinya kalau ini adalah istifham? Ya, buktinya adalah jawaban para sahabat. Jawaban sahabat mengatakan bala, dan bala adalah dalam bahasa Arab namanya harfu jawab. Ya, harfu jawab yaitu bala. Nah, ini menunjukkan kalau ini adalah pertanyaan. Ya, pertanyaan. Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah saya tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa? Menghapus dosa di sini kinayah, adalah kinayah yang menunjukkan bahwasanya dosa itu akan terhapus. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya dosa itu telah diampuni. Kalau diampuni berarti terhapus. Ya. Jadi kinayah yang menunjukkan bahwasanya amalan dosa itu akan diampuni. Karena itu di sini yamhullahu bihil khotoya. Karena diampuni berarti Allah telah menghapusnya. Wa yahtamilu mahwaha min kitabi al-hafadhah. Bisa juga diartikan ini adalah hakikatnya secara hakiki, yaitu dosa tersebut telah dihapus oleh para malaikat dari catatan para malaikat. Ya, karena para malaikat itu mencatat semua yang kita lakukan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terlontar kecuali dicatat oleh malaikat, yaitu raqib dan atid. Jika demikian, begitu juga merupakan bukti bahwasanya dosa tersebut telah diampuni, karena telah dihapus dari catatan malaikat, berarti telah diampuni. Jadi kesimpulannya adalah alama yamhullahu bil khotoya, amalan yang bisa menghapus dosa, yaitu amalan yang bisa mengampuni dosa. Ya. Wa yarfa'u bihi ad-darajat, yakni yarfa'ullahu bihi darajat, dan dengan amalan tersebut Allah akan mengangkat, meninggikan derajat, yaitu derajat fil jannah, meninggikan derajat kalian di surga. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Jadi
ketika mengajar itu hendaknya dengan uslub soal jawab. Ya, kalau dengan uslub soal jawab itu lebih mengena, ya, lebih mengena dan lebih melekat di pikiran kita, ya, lebih melekat di pikiran pendengar, ya, karena akan bertanya-tanya apa amalan tersebut, ya, apa hal-hal tersebut, sehingga jawaban itu akan teringat, terekam oleh pendengar. Dan banyak sekali, ya, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan cara soal jawab, ya. Qala isbagul wudu alal makarih. Amalan yang pertama adalah dengan menyempurnakan wudu, ya, sudah kita jelaskan di hadis yang pertama. Menyempurnakan wudu adalah dengan membasuh setiap anggota wudu dengan air, ya, semua anggota wudu terkena oleh air ketika kita basuh, ya, kemudian dengan membasuhnya sebanyak 3 kali. Kita menyempurnakan wudu alal makarih meskipun kondisinya tidak kita suka, ya, misalnya ini kalau misalnya di daerah yang dingin, ya, apalagi ketika subuh dingin sekali, ini yang dimaksud dengan al makarih, berat, memberatkan, ya, hal itu berat untuk dilakukan, misalnya karena cuaca yang sangat dingin, atau misalnya ketika tidak ada air dan harus beli dengan harga mahal, misalnya, ya, nggak ada air dan kalau mau wudu harus beli. Ini sesuatu yang berat. Tetap, ya, ketika kita menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak kita suka, maka amalan inilah yang akan menghapus dosa kita dan akan meninggikan derajat kita. Kemudian amalan yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, ya, memperbanyak langkah menuju masjid, ya, misalnya ketika rumah kita jauh misalnya, ini akan memperbanyak langkah menuju masjid, ya, memperbanyak langkah menuju masjid. Karena itu berjalan itu lebih utama daripada naik kendaraan ketika menuju ke masjid, ya, dan masing-masing memiliki pahala. Yang naik kendaraan, ya, dapat pahala, yang jalan kaki dapat pahala, tapi yang lebih utama adalah dengan jalan kaki, ya, jalan kaki lebih utama, ya. Adapun yang keduanya sama-sama mendapatkan pahala. Yang naik mobil, naik sepeda, ala hasabin nafaqah, ala ajri an nafaqah, sebesar nafkah yang dia keluarkan, ya, ya, kalau naik sepeda berarti bensinnya, ya, karena butuh nafkah, butuh nafkah, butuh bensin untuk kendaraannya, ya. Adapun yang jalan kaki, falahu ajru al masyaqqah, ya, ajru al masyaqqah, karena semakin jauh berarti akan semakin berat, ya, jalan kaki. Wallahu ta'ala alam. Jadi masing-masing memiliki pahala, tapi pahala yang jalan kaki lebih utama daripada yang berkendara. Wallahu ta'ala alam. Kemudian amalan yang ketiga adalah wantidharus shalah ba'da shalah, ya, menunggu sholat, ya, menunggu sholat berarti menunggu datangnya waktu sholat berikutnya, atau menunggu jamaah sholat, menunggu waktu atau menunggu jamaah, menunggu waktu berikutnya atau menunggu jamaah berikutnya, ba'da sholat, yaitu setelah selesai sholat, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fadzalikumur ribat, ya, maka amalan 3 amalan tersebut tekunilah, ya, 3 amalan tersebut tekunilah. Menyempurnakan wudhu, ya, meskipun berat, kondisinya sangat berat. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid, ya, ketika masjidnya jauh, jalan kaki. Kemudian yang ketiga, menunggu waktu sholat berikutnya,
menunggu jamaah berikutnya. 3 hal ini tekunilah, ya. Maka hadis ini maksudnya adalah annal muwadzabata 'ala thaharah was salat wal ibadah kal jihad fi sabilillah. Ya. Jadi terus-menerus menjaga wudu, terus-menerus menjaga salat, terus-menerus memperbanyak langkah menuju masjid. Ini seperti jihad. Ya. Karena kata ribat itu asalnya adalah ketika teguh di dalam memerangi musuh. Ya, teguh di dalam berjihad, teguh di dalam memerangi musuh. Jadi ketika kita teguh di dalam menjaga kesucian, menjaga wudhu, teguh untuk menunggu datangnya waktu sholat, kita teguh untuk berjalan kaki menuju masjid, ini seperti berjihad. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi pahalanya sangat besar. Menyempurnakan wudhu bisa menghapus dosa-dosa kita dan juga meninggikan derajat kita di surga. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian adab yang selanjutnya, adab yang keempat, di antara adab berwudhu juga adalah adamul israf fil ma', tidak berlebih-lebihan ketika menggunakan air. Ya, tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Di sini Syekh menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, annahu sami'a ibnahu yaqul, Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya mengatakan, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, saya meminta kepadamu istana putih di samping kanan surga apabila saya memasuki surga. Faqala, maka berkata Abdullah bin Mughaffal, ayahnya mengatakan, ya bunai, wahai anakku, salillahal jannah wa ta'awad bihi minan nar. Mintalah Allah surga dan berlindunglah dari neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur. Bisa juga kita baca fit tuhur wa fit tahur. Dua-duanya boleh buat doa. Ya, sesungguhnya akan ada suatu kaum dari umat ini yang melampaui batas, berlebih-lebihan ketika bersuci dan berdoa. Jadi Abdullah bin Mughaffal ini mengomentari doa anaknya. Ya. Jadi menganggap bahwasanya doa ini termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya. Kalau berdoa langsung saja, ya Allah saya minta surga. Ya Allah saya berlindung dari neraka. Enggak usah di detail seperti itu. Ya. Minta ini di surga, minta ini. Enggak usah dirinci maksudnya. Ini termasuk melampaui batas di dalam berdoa. Karena itu ditegur oleh Abdullah bin Mughaffal, yaitu ayahnya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah di dalam sunannya. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, yaitu sahabat Nabi SAW yang tinggal di Basrah. Wa huwa ahadul bukaina fi ghazwati Tabuk. Termasuk salah seorang sahabat yang menangis dalam perang Tabuk. Yaitu perang Tabuk, yaitu perang yang susah ya, karena dalam masa paceklik. Ini termasuk sahabat yang menangis karena tidak punya harta yang bisa beliau gunakan untuk menyumbang untuk berjihad. Jadi tidak dibolehkan ikut serta untuk berjihad oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk sahabat yang ikut menyaksikan bai'atu asy-syajarah. Ya, bai'at syajarah yaitu bai'atur ridwan. Mata bil Basrah sanata 59 wa qila sanata 60. Beliau wafat tahun 59 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 60 Hijriah. Jadi hadis ini disebutkan oleh Syekh untuk menyebutkan bahwasanya ini adalah larangan untuk berlebih-lebihan ketika menggunakan air. Ya, karena Abdullah bin Mughaffal di sini menegur putranya ketika berlebih-lebihan ketika berdoa. Nah, kebetulan dalam hadis itu juga disebutkan berlebih-lebihan dalam
bersuci. Ya, para ulama menyebutkan di sini termasuk putranya di sini termasuk berlebihan dalam berdoa. Li'anna ibnahu tami'a ma la yablughu amalan. Ya. Haitsu sa'ala manazila al-anbiya. Karena putranya di sini menginginkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh amalan. Ya. Karena dia meminta derajatnya kedudukannya para nabi. Ya, permintaan itu hanya layak untuk nabi. Ya. Ini menurut sebagian penyarah. Kemudian ada juga yang mengatakan li'annahu sa'ala syai'an muayyanan. Karena dia meminta sesuatu dengan rinci. Ya, sesuatu dengan rinci, merinci doa. Jadi merinci doa termasuk melampaui batas di dalam berdoa. Karena itu ditegur oleh Abdullah bin Mughaffal. Yang jadi inti pembahasan dalam hadis ini adalah ya'taduna fit tahur. Ya, melampaui batas di dalam bersuci. At-tahur bisa dibaca dengan at-tuhur. Ya. Kalau kita baca dengan at-tuhur berarti al-fi'lu at-tatahhur, yaitu perbuatan bersuci, berwudu. Ya. Kalau kita baca dengan fathah yaitu at-tahur, memfathah ta, yaitu artinya adalah air yang kita gunakan untuk bersuci, boros air. Jadi kalau di sini judulnya boros menggunakan air berarti kita fathah at-tahur. Ya, tapi hadis ini bisa kita baca dua-duanya, yaitu at-tuhur, melampaui batas ketika berwudu, melakukan wudu, atau melampaui batas ketika menggunakan air. Ya. Fal-i'tida'u fi tuhur bi ziyadati ala thalath. Ya, melampaui batas ketika bersuci berarti dengan cara membasuh lebih dari 3 kali. Ya, membasuh lebih dari 3 kali. Nah, sebagian ulama berpendapat melampaui batas dalam bersuci berarti membasuhnya lebih dari siku kalau tangan, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Itolatu al-ghurrah wa tahjil, memperpanjang ghurrah dan tahjil. Ya, termasuk melampaui batas, sebagian ulama mengatakan adalah ketika kita membasuh tangan sampai ketiak, membasuh kaki sampai betis. Ya. Namun pendapat yang lebih hati-hati adalah kita katakan saja melampaui batas ketika kita membasuhnya lebih dari 3 kali. Ya. Wa kadzalika al-i'tida'u fit tahur, yaitu dengan memfathah ta ketika menggunakan air, melampaui batas ketika menggunakan air. Ya, boros menggunakan air. Wa kadzalika bil mubalaghah fil ghusli ila haddi al-waswas. Ya, berlebih-lebihan ketika membasuhnya. Ya, yang seharusnya air itu bisa digunakan untuk wudu sempurna, hanya digunakan untuk membasuh satu anggota wudu. Satu gayung diguyurkan ke lengan semuanya misalnya. Ini berlebih-lebihan. Fa ajmal ulama 'ala nahyi 'anil israfil ma' walau fi syati'il bahar. Ya. Para ulama bersepakat melarang berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwudu, meskipun orang itu wudunya di pantai. Ya, meskipun wudu di pantai yang airnya sangat banyak, tetap berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwudu tetap dilarang. 5 akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah an Abdullah bin Amr, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah bersumber dari Abdullah bin Amr. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'ad sedang berwudu. Faqala ma hadza saraf ya Sa'ad. Mengapa berlebih-lebihan seperti ini wahai Sa'ad? Qala afil wudu'i sarafun. Sa'ad mengatakan, apakah dalam wudu pun terdapat berlebih-lebihan? Qala na'am. Rasulullah mengatakan, iya. Wa in kunta ala naharin jarin, meskipun kamu berada di
sungai yang mengalir. Meskipun kamu di sungai yang banyak banget airnya, tetap kalau berlebih-lebihan ya namanya berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan dalam menggunakan air itu tidak boleh. Wa haditsu Ibnu Mughaffal hadza yatanawalul ghusla wal wudu'a wa izalatan najasah. Hadisnya Abdullah bin Mughaffal ini yaitu larangan berlebih-lebihan menggunakan air, ya, larangan berlebih-lebihan ketika berwudu menggunakan air maupun berwudu. Ini mencakup al-ghusla wal wudu'a wa izalatan najas. Ya, berlebih-lebihan menggunakan air ini mencakup ketika mandi, ketika berwudu, begitu juga ketika menghilangkan najis. Ya, ketika cebok misalnya. Jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ketika mandi, ketika wudu, ya. Hendaknya kita menghemat air. Ya taduna fit tuhuri au fit tahuri wa du'a. Ya, akan ada datang suatu kaum dari umatku akan datang suatu kaum dari umatku yang mereka melampaui batas ketika berwudu, dan berdoa. Jadi berdoa di sini atfun alat tahur. Ya, ataf kepada tahur, mengikuti tahur. Wal muradu bil i'tida'i fihi mujawazatu al-had. Melampaui batas ketika berdoa adalah berbuat zalim ketika berdoa adalah dengan melampaui batas. Wa qila addu'a bima la yajuz wa raf'us sauti bihi wasiyah. Apa itu melampaui batas dalam berdoa? Yaitu dengan mengangkat suara, mengeraskan suara. Ya. Atau berdoa dengan doa yang tidak boleh. Apa itu doa yang tidak boleh? Yaitu doa yang bisa menyebabkan silaturahmi putus misalnya, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Wa qila su'alu manazilil anbiya. Melampaui batas dalam berdoa adalah ketika meminta sesuatu yang khusus untuk para nabi. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Wa dzakara al-Ghazali fil Ihya anna al-murad bihi ayatakallafa as-saja' fid du'a. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Al-Ihya, maksudnya adalah ketika berdoa menggunakan saja. Ya, menggunakan saja. Semua akhir katanya sama. Ya, diakhiri dengan a semua, b semua. Ya, saja. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu adalah adab berwudu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu hendaknya menyempurnakan wudu karena pahalanya besar, bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat kita di surga. Kemudian adab yang selanjutnya adalah adab yang kedua, yaitu tidak berlebih-lebihan ketika menggunakan air. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan di keseharian kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.